Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoironi Salasulika dengan NIM 1810138 dari kelas Perencanaan Pembangunan B. Topik yang ingin saya bawakan yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Permendagri nomor 86 tahun 2017 ini berisi tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya ada ruang lingkup peraturan menteri. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi yang pertama tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Yang ketiga ada tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara perencanaan pembangunan itu sendiri menggunakan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan pendekatan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kemudian ada partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga ada politis, yaitu menerjemahkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Kemudian ada atas bawah dan bawah atas, yaitu hasil musyawarah pembangunan mulai dari desa hingga nasional. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian berdasarkan bab 2 pasal 3, yaitu pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan bab 2 pasal 12 secara umum, yaitu evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja kementerian atau lembaga dan rencana kerja pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra Kementerian atau Lembaga dan RPJM Nasional. Kemudian ada tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD berdasarkan pasal 319 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Yang pertama adalah Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua, gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian ada perubahan RPJPD dan RPJMD. Nah, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila pasal 344 Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu tentang tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis dan mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Kemudian, perubahan RKPD berdasarkan pasal 345 Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu perubahan RKPD disusun dengan tahapan
Yang pertama, penyusunan rancangan perubahan RKPD. Yang kedua, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD. Yang ketiga yaitu penetapan pasal 344 ayat 4 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Adapun perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.